Shalom, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang memuji menyembah kepada Dia. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan memenuhi setiap hati kita yang datang penuh kerinduan kepada Dia pada hari ini. Kita akan mulai di dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Yang memimpin hidup kami sehingga kami senantiasa boleh bernafas menikmati hari yang Tuhan beri atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, waktu yang ada ini kami mau lebih lagi bersekutu dengan Engkau. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau berkati ibadah kami pada hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan kuasa-Mu yang kudus. Dan kami percaya Roh Tuhan, Roh Kudus mengalir dalam setiap hati kami. Membawa hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Membawa hati kami limpah penuh penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Biarlah kuasa-Mu Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Dimanapun kami berada menyembah kepada Tuhan, kuasa Tuhan hadir. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkan-Ku.
bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ahli-ahli seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu Tuhan. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Dan kami dengan sukacita Tuhan mau lebih lagi bersorak-sorak bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya, ku diberi kuasa Tuhan. Dan dengan sukacita kita sama-sama memuji memuliakan nama Yesus Tuhan. Diberi kuasa dan raja mulia, menaklukkan musuh
perlukan kuasa-Mu Roh Kudus memenuhi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang sanggup memberikan bagi kami untuk tetap bertekun di dalam Engkau Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami semua boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena penyertaan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah meninggikan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saatnya tiba kami buka hati kami di hadapan Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu biarlah sepenuhnya Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami, menguasai pikiran dan perasaan kami, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, pesan Tuhan atas kami pada hari ini sungguh boleh tersampaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua dengan kuat kuasa nama-Mu. Kota bentengi kami dengan nama-Mu di atas segala nama. Dan biarlah hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur buat hari ini untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari Kamis yang lalu kita boleh mengingat akan bagaimana kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan hari ini kita juga akan belajar pesan apa yang akan disampaikan lewat peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang dikerjakan oleh para rasul untuk melanjutkan apa yang sudah didelegasikan oleh Tuhan bagi mereka. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari kita membaca
di dalam tulisan Lukas, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14 dengan perikop rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Setelah mereka menyaksikan Yesus Kristus naik ke surga, mereka kembali seperti apa yang telah dipesankan oleh Tuhan, supaya mereka menantikan yang namanya diberikan kuasa oleh Roh Kudus, supaya ketika mereka melanjutkan apa yang telah Tuhan delegasikan bagi mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, itu dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, pada hari ini di dalam khotbah ini saya memberikan judul tentang penantian yang berharga. Tentunya bagi para murid-murid waktu itu, rasul-rasul ini mereka kembali ke Yerusalem. Mereka mengambil waktu secara khusus untuk menerima impartasi kuasa Tuhan bagi kehidupan mereka dalam rangka pelayanan yang telah Tuhan delegasikan bagi mereka untuk melanjutkannya. Nah, apa yang dinantikan oleh para rasul ini? Sekembalinya mereka menyaksikan kenaikan Yesus Kristus Tuhan, yang mereka nantikan adalah kuasa, power, lewat sentuhan karya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Supaya mereka mampu menyaksikan, bersaksi akan bagaimana mereka hidup mengalami Tuhan, akan bagaimana mereka hidup menyaksikan Kristus Yesus Tuhan untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Penantian yang dilakukan para rasul ini semuanya bermuara untuk kepentingan Injil Kerajaan Allah. Oleh sebab itu, sebelum mereka melakukan hal ini harus diperlengkapi, harus mereka dipenuhi kuasa Tuhan dahulu. Kalau dihitung dengan jumlah, bahkan catatan yang dituliskan dalam Kisah Rasul ini bersama dengan rasul beberapa orang, jumlah hanya 120 saja. Tetapi kita melihat angka yang demikian sepertinya memiliki tingkat yang rendah, tetapi ketika angka ini yang Tuhan pakai, jumlah ini yang Tuhan ingin pakai pergunakan untuk menyaksikan Injil Kerajaan Allah bagi setiap orang, bahkan sampai ke ujung bumi, mereka harus terlebih dahulu mengalami dipenuhi Roh Kudus, supaya ada kuasa di dalam kehidupan mereka. Sehingga saya katakan tadi, penantian ini adalah penantian yang sangat berharga. Demikian pula bagi kita gereja Tuhan. Kita tidak bisa melangkah dan berjalan menurut kemampuan, menurut teori yang hanya dibangun oleh ukuran pikiran manusia saja.
tidak cukup, tetapi yang lebih dari itu sungguh melibatkan sepenuhnya supaya Roh Kudus berperkara menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita gereja Tuhan, untuk juga dapat bersaksi mewartakan Injil kerajaan Allah itu. Dan yang harus kita lakukan seperti yang dilakukan oleh para rasul ini, di dalam kita menantikan sesuatu yang berharga, di dalam penantian itu yang sangat berharga, ada langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yang dilakukan oleh para rasul ini, supaya mereka dilengkapi, supaya mereka dipenuhi kuasa dari Roh Kudus di dalam mereka mengerjakan tugas yang telah Tuhan delegasikan bagi mereka untuk melanjutkan mewartakan Injil kerajaan Allah sampai ke seluruh bumi ini, adalah mereka harus melakukan segala sesuatunya untuk menerima kuasa itu dengan tekun di dalam doa. Jadi dalam penantian itu yang dilakukan adalah harus tekun dalam doa. Tekun ini artinya adalah memberikan perhatian yang tak henti-hentinya kepada sesuatu yang ingin dicapai. Memberikan perhatian yang tak henti-hentinya. Apa yang diperhatikan akan bagaimana kuasa itu memenuhi kehidupan mereka. Demikian pula dan kehidupan kita gereja Tuhan. Selalu kita bangun tekun di dalam doa. Supaya apa? Senantiasa kita memperoleh kuasa daripada Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, agar kita boleh berdiri menjadi saksi bagi Kristus Yesus Tuhan. Orang yang bersaksi tentunya adalah orang yang mengalami atau merasakan peristiwa yang terjadi saat itu. Orang yang bersaksi berarti dia mengalami bagaimana peristiwa di dalam kehidupannya, di dalam Injil Allah yang ada dalam hidupnya itu yang dia saksikan kepada semua orang. Dan tidak cukup hanya itu, tetapi bagaimana dia dilengkapi oleh kuasa tadi. Oleh sebab itu, bangunlah dengan ketekunan doa itu dalam kehidupannya. Jangan pernah berhenti, dikatakan. Orang yang tekun itu dia tidak akan berhenti memberikan perhatiannya sampai dia mendapatkannya. Demikian pula yang dilakukan oleh para rasul waktu itu. Mereka terus berdoa. Mereka terus berdoa sampai mereka merasakan, sampai mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memberikan kuasa bagi mereka untuk boleh menyatakan, untuk boleh memberitakan, mewartakan Injil kerajaan Allah itu. Kalau kita melihat dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-53. Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini waktu peristiwa kenaikan Yesus Kristus juga. Setelah Yesus naik ke surga, mereka tekun melakukan kehidupan mereka, membangun persekutuan mereka di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kapan mereka melakukannya? Sekalikah, dua kalikah? Catatan Lukas berkata mereka senantiasa. Artinya dilakukan tidak sekali tetapi lebih dari sekali. Terus menerus, dan mereka berada di dalam bait Allah. Kita melihat para rasul ini ketika mereka dipenuhi, mereka berani mewartakan, mereka berani menceritakan kehidupan yang mereka alami bersama dengan Tuhan, mewartakan Injil kerajaan Allah bagi semua orang. Sebagai contoh seperti seorang Petrus, memang di dalam murid Tuhan Yesus dia adalah orang yang paling dominan. Namun dia juga orang yang menyangkal Yesus ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Dia juga orang yang pertama yang menyangkal Yesus, yang tidak mengakui keberadaan Yesus, sehingga dia ingin mengambil langkah aman dalam dirinya. Tetapi ketika kita melihat
dipenuhinya mereka dengan Roh Kudus, dipenuhinya mereka oleh Roh Kudus dengan kuasa atas kehidupan mereka, sehingga dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, berbicara di halayak ramai pun, berbicara tentang Injil Kerajaan Allah kepada siapapun, mereka berani melakukannya. Karena apa? Karena sudah dipenuhi oleh kuasa dari Roh Kudus. Mereka sudah dipenuhi oleh kuasa dari Roh Kudus. Kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan, jangan tinggalkan dulu. Kamu harus menerima kuasa itu sehingga kamu dapat menjadi saksi. Maka semua ini harus dilakukan dengan doa yang senantiasa dinaikkan, atau tekun kita menaikkan doa kita di dalam Tuhan. Ketika kita mengerjakan akan panggilan hidup kita untuk melayani Tuhan dengan berbagai macam lini kehidupan yang dipercayakan dalam hidup kita, tentu kita membangun semuanya tidak berdasarkan hanya strategi pikiran manusia, tetapi yang terutama bagaimana mengedepankan Roh Kudus yang berkarya, menyatakan kuasanya untuk memberdayakan kehidupan kita sebagai alatnya Tuhan untuk kepentingan kerajaannya. Inilah yang mesti harus terbangun selalu dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh para rasul ini, mereka melakukan dengan tekun. Sekali lagi, orang yang tekun itu adalah dia memberikan perhatiannya yang tidak henti-hentinya. Dia memberikan perhatiannya yang tak henti-hentinya. Tentunya perhatian di sini adalah untuk memperoleh atau mengalami kuasa dari Roh Kudus. Itu hal yang pertama. Sesuatu hal yang penantian yang berharga yang dilakukan oleh para rasul, demikian oleh gereja Tuhan, umat Tuhan. Harus tekun di dalam doa. Hal yang kedua harus yang dilakukan dalam penantian ini adalah dikatakan dalam ayat 14 bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yang kedua adalah harus sehati di dalam doa. 120 orang yang dicatat dalam Kisah Rasul ini, mereka sehati menaikkan doa mereka. Sehati dalam doa. Sehati di sini artinya mereka satu pikiran, mereka satu kesepakatan, dan mereka juga satu semangat atau gairah di dalam Tuhan. Apa satu pikiran mereka itu? Melakukan panggilan hidup mereka menjadi saksi mewartakan Injil Kerajaan Allah. Tidak ada kepentingan lain. Semua bermuara dari Injil Kerajaan Allah, kepentingan Injil Kerajaan Allah. Sehingga ketika mereka menaikkan doa mereka dengan sehati, mereka semua satu pikiran, mereka semua satu kesepakatan, dan mereka juga semua satu semangat untuk boleh menaikkan doa mereka kepada Tuhan. Hal inilah suatu peristiwa yang kita lihat mulai menggoncangkan kehidupan orang-orang yang waktu itu, menggoncangkan semua orang untuk juga boleh menyerahkan dirinya, untuk boleh percaya dan bertobat kepada Tuhan. Sehingga kita lihat ketika mereka sehati dalam doa, seperti Petrus, saya katakan tadi, dia tampil menjadi seorang yang dipenuhi kuasa dari Roh Kudus. Ketika dia berkhotbah di depan ribuan banyak orang, semua orang menjadi tercengang, orang menjadi percaya kepada berita yang disampaikan, kepada khotbah yang dia sampaikan. Apakah oleh karena Petrus cakap berbicara? Tidak. Apakah karena poin-poin khotbahnya Petrus bagus? Tidak. Tetapi semua itu boleh terjadi karena kuasa yang dinyatakan Roh Kudus ada di dalam diri Petrus saat itu. Sehingga hal ini yang menggoncangkan semua orang yang boleh hadir saat itu, yang mungkin menutup hati, yang mungkin merapatkan telinganya. Tetapi ketika kuasa itu dinyatakan lewat setiap perkataan-perkataan firman yang disampaikan, itu yang mampu mengubahkan mereka.
sebab ada kuasa yang ada di dalamnya. Harus sehati di dalam doa, harus satu pikiran, satu kesepakatan. Semua itu adalah satu untuk kepentingan Injil Kerajaan Allah yang mesti harus disampaikan. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-19 juga mencatat bagaimana orang yang sepakat, bagaimana orang yang satu pikiran. Dikatakan Tuhan apa? Matius pasal 18 ayatnya yang ke-19. Matius 18 ayat 19, firman Tuhan berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, kita garis bawahi sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Perhatikan kembali, dikatakan sepakat. Jika dua orang daripadamu yang ada di dunia ini sepakat, satu pikiran, satu kesepakatan, satu semangat dan satu tujuan untuk pekerjaan nama Tuhan. Kita lihat bagaimanakah tidak mungkin dikabulkan. Petrus dan teman-temannya yang Tuhan jadikan sebagai rasul bagi Kristus Yesus Tuhan, melayani, bersaksi dengan luar biasa. Dari orang yang tadi menyembunyikan dirinya oleh karena ketakutan, oleh karena dikejar-kejar oleh pemerintahan Roma saat itu. Tetapi ketika hadir Roh Kudus menyatakan kuasa bagi mereka, keberanian itulah yang memunculkan mereka. Ada power dalam diri mereka. Bukan untuk kepentingan mereka, semuanya bermuara, saya katakan, untuk kepentingan Injil Kerajaan Allah. Demikian pula bagi kita sebagai gereja Tuhan yang berdiri di akhir zaman. Tentu terus kita sehati dalam doa kita, supaya apa yang dilakukan oleh para rasul, mari kita mengambil teladannya, melanjutkan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah ini. Ketika kita menaikkan doa, semuanya kita muarakan kepada kepentingan Injil Kerajaan Allah. Itu yang harus boleh kita tanamkan kuat dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari penantian yang berharga ini jangan disia-siakan. Sesuatu yang berharga ini adalah sesuatu yang dipercayakan atas kehidupan kita semua, atas saya dan semua saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Supaya penantian yang berharga, kita ini sebagai alatnya itu yang berharga, sebagai alatnya yang Tuhan pakai, yang Dia telah delegasikan atas kita untuk melanjutkan Injil Kerajaan Allah diwartakan. Ini kita harus terima dengan sukacita di dalam Tuhan, dengan hati yang tanpa beban, tetapi dengan sukacita kita melanjutkan akan hal ini. Di dalam Matius 28 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika hal ini kita lakukan, tidak hanya cukup untuk kita boleh melanjutkan tongkat estafet itu tanpa dilengkapi, harus dilengkapi. Oleh sebab itu, untuk kita dilengkapi, nantikanlah semuanya dalam hidup ini akan kuasa Tuhan lewat ketekunan kita di dalam doa, lewat kesehatian kita di dalam doa. Biarlah hari ini firman Tuhan kita boleh dengar, boleh menggugahkan hati kita, boleh memberikan spirit semangat bagi kita, untuk kita boleh terus melanjutkan panggilan hidup kita di dalam Tuhan, supaya kita ini menjadi alatnya Tuhan untuk kepentingan Kerajaan Allah, Injil Kerajaannya diwartakan. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kita semua, dan Roh-Nya yang kudus selalu ada dalam kehidupan kita untuk mengkaryakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami adalah orang-orang yang telah Tuhan panggil dan pilih dalam kehidupan ini.
sebagai rekan kerja, partner pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Sebagai gereja Tuhan, kami hidup dalam panggilan ini, dan kami percaya dalam panggilan ini kami juga dilengkapi dengan kuasa yang dinyatakan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga dalam sesuatu hal yang kami boleh kerjakan, terutama di dalam kami mewartakan Injil Kerajaan Allah, kami sungguh dilengkapi oleh kuasa itu. Bukan hanya para rasul yang waktu itu mereka sungguh melakukannya, giat melakukannya, tetapi sampai kepada sekarang ini pun mestinya kami sebagai gereja Tuhan, perkara yang sama juga harus kami lakukan. Kami giat mewartakan Injil Kerajaan Allah itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang telah memeteraikan firman-Mu ini dalam loh hati pikiran kami. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus melanjutkannya dalam setiap tindakan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa negara kami. Kami percaya yang saat ini yang sedang dialami, Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami semua, seluruh masyarakat maupun seluruh aparat, bahkan seluruh pemerintahan yang ada di bangsa ini. Kami semua sehati di dalam hidup ini untuk bagaimana kami memerangi, memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Oleh sebab itu biarlah Engkau menyatakan hikmat-Mu atas kami semua, agar dalam segala hal yang kami hadapi ini sungguh Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memberikan kebijaksanaan bagi kami untuk kami boleh menghadapinya, untuk kami boleh melewatinya, bahkan sampai kami melihat Allah yang kami sembah menyertai kami, menolong kami, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan di dalam pengaturan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, RT, RW. Tuhan pakai mereka, Tuhan berikan hikmat atas mereka, sehingga di dalam segala keputusan-keputusan yang mereka boleh lakukan, kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi mereka, sehingga dalam segala sesuatunya kami percaya keputusan yang terbaiklah yang diberikan atas bangsa dan negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang ada di satuan tugas, yang mereka ada di garda terdepan, baik TNI, Polri, maupun juga tim medis, dokter, perawat, dan relawan. Tuhan tolonglah mereka. Tuhan berikan kemampuan kesehatan bagi mereka, hikmat dari Tuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bahkan bagi kami seluruh gereja-Mu, umat-Mu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang menguatkan, meneguhkan hati kami di dalam Tuhan. Tuhan yang menolong, menyertai kehidupan kami. Tuhan yang memberikan bagi kami hikmat, kemampuan di dalam kami melewati hari-hari kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, baik mereka yang sakit, kami percaya Tuhan hadir menopang, memulihkan mereka. Baik yang lemah dikuatkan dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahkan yang dibimbang, berikan pertetapan hati mereka untuk ditetapkan hanya kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan. Bahkan segala usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Engkau yang telah memberkati ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan jualah yang akan memberikan berkat atas kami lewat ibadah kami pada hari ini. Sehingga kami percaya menyelesaikan ibadah kami tidak kurang sesuatu apapun juga, tetapi Tuhan hadir melawat, menolong, bahkan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hati kami siap ya Tuhan untuk menerima berkat yang Engkau nyatakan atas kami semua. Mari arahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Allah yang kudus menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.